Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an amanah bi nikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, satu-satunya zat yang menggenggam setiap nyawa manusia dan satu-satunya zat yang layak kita sembah. Atas segala nikmat dan juga rahmat yang begitu banyak limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Bahkan saking banyaknya rahmatnya Allah diberikan kepada kita, itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, beliau bertemu dengan malaikat yang tangannya banyak banget, yang tugasnya itu menghitung setiap tetesan-tetesan air hujan yang jatuh ke bumi. Dan malaikat tersebut itu nggak pernah meleset setiap menghitungnya, selalu pas dan tidak kurang. Tapi kata malaikat Jibril, ada satu yang tidak bisa dihitung oleh malaikat tersebut, yaitu rahmatnya Allah terhadap hamba-hambanya. Itu mungkin gambaran begitu banyaknya rahmat Allah yang turun kepada kita. Cuman memang terkadang kitanya aja yang kurang bersyukur dan kita selalu banyak insecure. Seperti tema kita pada malam hari ini. Salawat beriring salam juga tidak lupa selalu kita curahkan kepada suri tauladan terbaik kita, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut dan tabiin, juga ustadz-ustadz kita. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita dibariskan di barisannya beliau, tepat di belakangnya beliau, dan kita diakui sebagai umatnya beliau, dan kita dihantarkan oleh beliau menuju surganya Allah yang luasnya melebihi langit dan bumi, dan kita satu surga dengan beliau. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini kita kembali dengan keadaan sehat walafiat dan waras. Di sini masih waras semua? Oh, saya kirain ada yang gila udah kan? Aman kok, masih waras. Kita kembali ke kajian game kita yang bulan kemarin sempat tidak kita adakan karena di bulan Ramadan kemarin sengaja nggak ngadain. Karena kita semua fokus beribadah, meningkatkan ketakwaan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin itu tidak hilang dan masih membekas di bulan-bulan di luar Ramadan. Saya perkenalan dulu, mungkin di sini banyak yang belum kenal juga, tapi yang kenal juga ada banyak. Saya perkenalkan, nama saya Ramadan Kurnia. Saya di sini selaku host 2 ya, host cadangan sebenarnya, cuman sok-sokan aja saya ini, sok-sok inti aja. Seperti biasa saya juga nggak sendiri teman-teman, saya berdua sama teman saya. Mungkin juga udah banyak yang kenal karena beliau udah malang melintang dunia balap liar. Mungkin agar lebih spesifik lagi, takutnya saya salah informasi, mungkin beliau aja yang memperkenalkan dirinya sendiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman-teman ada yang belum kenal saya? Belum ya? Mungkin teman-teman bosan lihat saya di depan terus gitu kan? Ya saya nggak pernah bosan dengan teman-teman semua. Dan kalau saya lihat pada malam hari ini seperti biasa, wajah-wajah lama selalu menghiasi di hadapan saya. Dan wajah-wajah baru yang semoga kita bisa bersama-sama istiqomah di jalannya Allah. Alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah Allah masih mampukan kita untuk hadir di kajian bulanan ini. Yang benar dikatakan oleh teman saya tadi, di bulan kemarin, di bulan suci Ramadan, kita tidak mengadakan karena supaya apa? Supaya kita fokus untuk beramal, taqarrub ilallah, dan kita nggak sibuk sama perkara dunia. Oke teman-teman, berhubung kajian GIM pada bulan hari ini bertepatan dengan bulan Syawal, saya mewakili oleh teman-teman GIM dan kru-kru yang bertugas, udah kayak redaksi aja kru bertugas, mewakili teman-teman semua mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima semua amal-amal kita di bulan suci Ramadan kemarin, dan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong tentang bulan Syawal nih teman-teman, ada nggak yang tahu kira-kira amalan sunnah apa yang biasa dilakukan di bulan Syawal? Angkat tangan teman-teman. Ada yang bisa jawab nggak? Loh, ini nggak ada yang bisa jawab. Oke, puasa. Ada lagi?
Kurang tepat. Ya, jadi ada satu amalan lagi di di bulan Syawal ini yang memang disunahkan. Apa itu? Yaitu menikah. Cek. Nikah. Jadi Jangan tersinggung. Jangan tersinggung kalau misalnya disinggung tentang menikah, biar cepat menikah. Ya Mas Wantoro ya. Mungkin teman-teman kita ini sebagai manusia biasa juga tidak luput dari kesalahan. Kita setelah bulan puasa, bulan Ramadan, itu banyak sebelum bulan-bulannya kita melakukan kesalahan, sengaja maupun tidak sengaja. Kita 0-0 aja teman-teman ya. Kita draw aja. Kita mulai semuanya dari awal. Nah, karena kita mulai dari awal itu kita harus memulai dengan hal-hal yang baik dengan sahabat kita. Mungkin teman-teman bisa ngerapat dulu teman-teman. Yang di belakang bisa ngerapat? Ngerapat dulu teman-teman. Ini demi kebaikan kita semua. Kita pegang dulu pundak teman kita, sebelahan kita, samping kita. Kita pegang dulu pundaknya. Kita pegang dulu pundaknya teman-teman semua. Oh, pakai bahasa Inggris ya biar ngerti. Pakai bahasa Indonesia, pegang pundaknya temennya, sebelahnya. Udah semua kita pijit dulu sahabat kita. Saudara-saudara kita semua pijit dulu yang enak. Kalau nyampe agak sejam 50.000 nih. Yang ikhlas karena kita saudara semua. Lalu kita bisikin di kupingnya agar silaturahmi kita tidak terputus. Pinjam dulu 100. Nah, semoga dosa-dosa kita semua oleh Allah diampuni karena kita sudah berbuat baik kepada sahabat muslim kita semua. Saudara muslim kita semua, amin. Malam ini ada yang tahu temanya apa? Lapar. Makan. Oh iya. From insecure to bersyukur. Mungkin kalau dari ini pasti kita langsung ingat historis kita dulu. Mungkin Mas Ersan. Mungkin Mas Ersan ini ada story dulu pas dia belum ngaji. Dia masih banyak insecure. Mungkin bisa sedikit diceritain kisah-kisahnya mungkin. Ada nggak Mas? Ada. Oke teman-teman, kalau kita ngelihat tema pada malam hari ini, saya jadi teringat masa lalu saya. Wah, sedih banget kayak nih. Ya, jadi di masa lalu saya ini saya lebih banyak bener tentang insecure itu. Dan saya ngalamin itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena butuh waktu yang lama untuk saya bisa menerima kenyataan bahwa apa-apa yang saya alamin ini harus bisa saya terima. Karena hal yang biasa saya utarakan itu, yang saya pertanyakan itu, saya tuh lebih sering ngebanding-bandingin hidup saya dengan orang lain, kemudian nyalah-nyalahin takdir, dan saya tuh sering bertanya, di mana letak keadilan Allah itu di mana? Setelah saya ngaji dan saya menemukan Islam itu sebagai solusi permasalahan hidup, dan saya bisa belajar bahwa dari ini semua saya lebih banyak bisa bersyukur. Karena apa? Karena ternyata di belakang sana itu lebih banyak teman-teman saya yang kondisinya tuh lebih memprihatinkan daripada saya. Jadi mulai dari situ saya mulai bisa bersyukur dan menerima kenyataan, karena takdir yang terbaik itu takdir yang telah Allah gariskan untuk kita. Dan kalau kita nyalahin takdir itu, ya seharusnya nggak perlu, karena emang kitanya aja yang belum nemu solusinya. Nah, setelah saya ngaji tadi, ketemulah kalau Islam ini sebagai solusi. Jadi yuk ngaji, karena ngaji itu sebagai solusi. Mungkin Bang Rama punya juga masa lalu yang sering insecure atau mungkin gimana lah kayaknya ini ya. Kayaknya kalau lihat historinya kayaknya barbar kata teman-teman ini. Apa suka malingin mangga dengan? Saya bingung juga teman-teman. Saya sebenarnya insecure tuh kurang paham apa arti insecure itu kan. Makanya saya datang ke sini. Kalau udah paham saya nggak datang kayaknya. Kalau kita ingat insecure kayaknya nggak pernah saya insecure. Tapi saya juga nggak pernah bersyukur. Saya lebih ke nggak mikir aja dulu itu. Basing-basing aja hidupnya. Dan kalau kita mau ngomongin insecure lebih supaya lebih spesifik lagi, supaya lebih konkret lagi, itu mungkin
bisa pematerinya langsung yang menjelaskan kepada kita. Karena kalau saya jelasin ya saya juga belum paham. Nanti kita misinformasi, saya kebagian investasi dosanya. Biarkanlah biarkanlah yang ahlinya yang menjelaskan kepada kita. Tapi sebelum kita mulai, ini karena asik ini, temanya asik benar. Kita mulai dengan semangat. Kalau saya bilang generasi Islam, teman-teman semua bilangnya ngaji asik, anti galau. Siap nggak? Siap. Kalau nggak siap suruh pulang tadi. Untung siap semua. Generasi Islam Ngaji asik, anti galau. Kurang. Sekali lagi ya, yang semangat. Generasi Islam Ngaji asik, anti galau. Nah, ini baru generasi Islam. Gambaran pemuda Islam kayak gini lah bang ya. Iyalah harus semangat. Semangat berarti. Kalau nggak semangat, suntik mati di Arab kan. Makanya di Arab itu kaya semua. Orangnya semangat semua. Kalau kita ini semangat. Bukan semangat. Bukan. Cuman memang gajinya kecil aja di sini. Kalau semangatnya sama kita sama orang-orang. Kerja pagi, pulang sore. Udah. Kalau kejauhan bahaya ya. Mungkin sebelum kita langsung ke acara berikutnya, kita buka acara kita dengan membaca basmalah agar Allah lebih meridho lagi acara kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Ustadz Koko Salendra, kami persilahkan. Mas Wantoro, perwakilan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Dan alhamdulillah kita dipertemukan pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Meskipun sebenarnya saya nggak sehat ya. Saya baru mau minum paracetamol tadi karena mendadak demam. Ini ketularan teman-teman kayaknya. Karena sering kumpul. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan dalam keadaan yang baik, dengan teman-teman yang baik, juga dengan host-host yang baik, juga pembawa acara sama ya, pembawa minuman yang baik, dan alhamdulillah kameran juga baik, kameramennya. Dan sekarang kita berusaha untuk berproses jadi orang yang baik. Nah, mudah-mudahan kita bisa bersama dalam berapa jam ini? 4 jam. 4 jam ke depan bersama menjadi orang yang lebih baik. Siap? Siap, ya. Kemudian salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kaum muslimin semua yang insya Allah mengikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau dan bisa menikmati surga bersama dengan para sahabat beliau. Amin. Teman-teman, malam hari ini kita bahas tentang insecure yang sebenarnya ini saya agak kurang paham sebenarnya ya. Karena saya nggak pernah insecure. Insecure ini kayaknya anak-anak sekarang gitu ya, teman-teman sekarang. Di zaman saya dulu saya nggak ngerasa insecure. Jadi sebenarnya kurang tepat kalau saya membahas ini, cuman nggak apa-apa. Daripada nggak ada yang dibahas, kita bahas ini aja. Tapi sebelumnya ada nggak yang nggak kenal saya? Pasti banyak. Gitu ya. Saya nama Koko Sailendra. Bukan Cina tapi kalau Cina nggak hitam gitu ya. Kalau Cina dia bening. Langsung aja ke materi ya karena saya nggak penting, yang penting materinya. Oke. Siapa nih yang pernah ngerasain insecure? Salah satunya Mas Ersan tadi. Berat malahan insecure-nya. Ada lagi yang pernah insecure? Sama Mas Aditya pernah insecure ya? Sering ya? Astagfirullah. Sering main ke secret biar nggak insecure. Tapi sebelum kita bahas, kita perlu ada rambu-rambu dulu teman-teman ya, sebentar. Karena setiap majelis itu pasti punya peraturan. Dan peraturan kita malam ini kita harus apa itu? Yang pertama memberikan respon positif. Jadi saya berharap teman-teman nanti bisa memberikan respon positif. Apa itu? Kalau ditanya menjawab, kalau diajak melakukan sesuatu maka melakukan, merespon. Siap? Itu aturan pertama. Aturan kedua, fokus. Perhatiannya hanya pada materi, bukan pada saya. Pada materi maksudnya.
Jadi jangan ada yang main handphone, jangan ada yang bales chat mantan gitu ya. Bahaya nanti. Siap juga? Ya, nanti kalau ada HP yang masih berbunyi, tolong diinfakkan ke panitia aja ya. Siap. Lanjut. Yang terakhir rileks dan bergembira. Senyum ya, senyum. Tarik pipi kiri 2 cm ke samping kiri, ke samping kanan, senyum. Lanjut. Ini pernah nggak kita ngerasa insecure karena masalah? Masalah kita banyak banget, masalah duit ya, masalah pekerjaan, masalah jodoh, apalagi masalah? Banyak ya. Tapi rata-rata insecure ini itu kebanyakan karena masalah fisik. Pertamanya, ada yang ngerasa kurang ganteng, kurang putih, padahal putih itu kayak susu ya. Kurang tajir misalnya gitu ya. Tongkrongannya biasanya bagus, ini pria berkarisma gitu kan. nggak nyindir ini ya. Jadi itu rata-rata sebabnya itu karena apa? Karena fisik, bisa jadi juga dia insecure karena materi kurang dari yang lain, juga karena status biasanya. Karena yang lain udah pada gandeng cewek di renteng 2, 3, dia masih jomblo. Itu biasanya bikin insecure. Masya Allah. Ini sebenarnya laku atau nggak laku? Atau jodohnya udah ninggal? Nah, jadi kenapa kita harus move on dari insecure ini, teman-teman? Karena ada satu hal yang harus kita ingat baik-baik. Ada orang yang mesti kita bahagiakan. Dan ada orang yang harusnya melihat kita bahagia. Jadi ngapain kita galau? Ya kayak tadi ya disebutin sama pembawa acara tadi. Kita ini anti galau. Jadi nggak perlu galau. Kenapa nggak galau-galau? Toh dunia ini sudah ada yang ngatur. Allah yang ngatur, nggak harus galau. Ada orang tua yang senantiasa menginginkan kita terlihat bahagia. Jadi kalau punya masalah seberat apapun, cobalah untuk terlihat bahagia. Saking pentingnya kita membahagiakan orang tua, itu Rasul itu pernah bersabda bahwa apa? Diceritakan dalam hadis Bukhari dalam Adab Mufrad, setelah meninggal dunia derajat orang masih bisa diangkat. Si mayit yang merasa diangkat derajatnya terkejut dan berkata, "Ya Allah, apa ini?" Jadi ketika dalam keadaan mati itu, orang sudah meninggal, orang tua kita diangkat derajatnya, tiba-tiba diangkat derajatnya, kemudian dia tercengang. Kemudian dia bertanya, "Ya Allah, ini apa nih tiba-tiba diangkat derajat?" Jawabannya, maka dijawab, "Itu karena anakmu selalu memintakan ampun untukmu." Jadi teman-teman, orang tua kita itu tidak akan pernah putus koneksi dengan kita. Jadi apapun yang kita lakukan di atas dunia ini itu terpengaruh dengan orang tua, bahkan sampai dia meninggal. Jadi kalau mau galau, apalagi sampai insecure, kemudian sampai jadi introvert, lalu kemudian sampai paling tinggi gantung diri misalnya, itu kan berpengaruh yang luar biasa sama orang tuanya. Harusnya punya potensi anak soleh, jadi anak salah, kan kasihan. Gitu ya. Jadi ada orang-orang yang harus kita bahagiain, ya terutama orang tua. Dan ingat baik-baik bahwa setiap apa yang kita perbuat itu berdampak untuk orang tua bahkan sampai akhirat. Catat itu baik-baik teman-teman. Jadi malam hari ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara mengubah insecure jadi syukur. Tadinya insecure terus sekarang jadi syukur terus. Gimana caranya? Pertama, kenali diri kita. Diri kita pernah gak insecure? Kalau Rahma tadi ngaku gak pernah insecure. Saya juga kayaknya gak pernah insecure. Mungkin teman-teman coba cek lagi, pernah gak ngerasa ini? Kalau pernah ngerasa ini mungkin ada sebab-sebab tertentu. Dan biasanya itu kalau dilihat dari artinya gitu, insecure itu kalau ditilik dari asal katanya in dan secure, alias merasa tidak aman, merasa dalam dirinya tidak aman. Kadang tidak aman karena dompetnya tipis ya,
nggak berbanding dengan orang lain yang tajir. Ada juga yang merasa kurang cakep, nggak kayak artis Korea, dan macam-macam. Jika terbawa di pergaulan, rasa insecure ini bisa membawa kepada introvert, rasa tidak percaya diri. Jadi lebih jauh dia akan merasa tidak percaya diri, akhirnya mengurung diri terus di kamar. Siapa di sini yang kemarin pas dulur-dulurnya main ke rumah Lebaran, dia ngurung diri di kamar, main handphone gitu kan, nggak keluar nemuin saudara. Jadi jangan-jangan itu sudah ciri-ciri insecure dan introvert. Maka cepat-cepat bersiap untuk merubah dirimu sebelum fatal akibatnya. Biasanya teman-teman, ini yang paling utama. Sebab yang paling utama insecure itu adalah hidup kita itu dibandingkan dengan hidup orang lain. Padahal ada lagunya kan, wong koyok ngene kok dibanding-bandingke ya. Ini jelas kalah gitu kan. Maka nggak usah dibanding-bandingin ya. Jadi tidak perlu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Allah itu sudah mentakarnya. Jadi kita harus percaya qada dan qadar. Allah sudah mengqadar, sudah menetapkan setiap manusia itu punya kapasitas tertentu. Jadi tidak perlu lagi kita melihat orang lain lebih ini lebih itu. Jadi ingat bahwa Allah sudah mengqadar diri kita. Jadi kita tidak perlu membandingkan hidup orang lain. Biasanya itu insecure ini penyebab utamanya nih. Nah coba simak, ini ada nasihat dari pengalaman teman saya. Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah. Dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita ada banyak yang lebih berat memikul beban, lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita. Tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya. Dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melihat ke bawah. Melihat mereka yang tak seberuntung kita. Agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Oke, itu cuplikan yang menginspirasi. Jadi kalau kita mimpi hidup sempurna, itu mimpi. Karena hidup ini udah pasti nggak sempurna. Ada sehat, ada sakit. Ada yang miskin juga ada yang kaya. Ada yang cacat, ada yang fisiknya normal. Jadi sebenarnya semua sudah Allah atur. Dan kalau kita insecure, itu tanda bahwa kita tidak beriman kepada iman yang keenam, yaitu takdir, qada dan qadar.
Maka ini sebenarnya menurut saya itu dosa yang besar. Ketika kita merasa diri tidak beruntung, kita justru malah menyalahkan kehendak Allah. Maka mulai sekarang ya harusnya syukuri apa yang kita punya, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Lihat ke bawah itu bisa malah menundukkan kita menjadi lebih merasa diri kita itu jadi bernilai gitu. Nikmat yang Allah berikan jadi jauh lebih bernilai dibanding kita membandingkan dengan orang di atas kita. Lanjut ya. Maka hidup itu adalah pilihan, teman-teman. Life is choice. Jadi your life is your choice. Hidupmu adalah pilihanmu. Jadi kalau kita memilih untuk insecure terus, maka ya siap jalani hidup dengan galau terus. Kira-kira kalau insecure itu galau nggak? Galau. Dia mikirin sesuatu yang seharusnya nggak dipikirin dia. Kalau menurut saya dia lebih parah lagi. Jadi orang yang tidak produktif. Udah kayak ini ya pelajaran IPA. Jadi tidak produktif. Biasanya dia jadi mageran gitu. Karena insecure ini membuat orang jadi introvert. Bahaya banget ya. Jadi hidupmu adalah pilihan. Mau pilih insecure atau pilih bersyukur, itu pilihanmu. Sedangkan takdir Allah itu memang sudah ditetapkan dari sana. Jadi kita tidak boleh protes, bahkan percuma juga protes karena tidak mungkin mengubah apapun. Jadi pilihlah hidupmu sekarang mau insecure atau bersyukur. Jadi gimana caranya supaya tidak insecure dan selalu bersyukur? Ada yang tahu caranya? Setidaknya ada 3 kuncinya. Nah ini fokus teman-teman ya. 3 kunci. Yang pertama ada lurusin mindset. Kedua, tambahin taat. Ketiga, mudahin berbagi. Nah 3 ini kalau kita jalanin, mudah-mudahan kita nggak tahu lagi tuh yang namanya insecure. Tercoretlah dalam kamus kita. Siap bahas yang 3 ini? Satu poin ini kira-kira 1 jam ya. Berarti 3 jam. Ada yang siap di sini 3 jam? Iya, antum siap, saya enggak. Saya pulang. Lanjut. Yang pertama, 1 lurusin mindset dulu. Apa itu mindset? Ada yang tahu mindset? Hah? Pola pikir. Ya, alhamdulillah. Berarti waktu pelajaran bahasa Inggris rajin masuk. Mindset itu pola pikir kita. Jadi lurusin dulu pola pikir. Apa yang perlu dilurusin? Coba perhatikan ini. Ini ada saudara kita. Saudaramu bukan saudara saya. Ini saudara kita. Ya, dari satu spesies. Katanya manusia kan dari kera ya. Bener nggak? Enggak, ya. Coba sekarang saya mau tanya nih. Bedanya kita dengan dia itu apa? Jadi hidup kita dengan hidup dia, kehidupan dia dengan kehidupan kita, itu bedanya apa? Beda yang paling jauh, maksudnya yang paling esensi. Kalau beda semua pasti beda, banyak bedanya. Mungkin Mas Ersan ganteng, dia lebih ganteng misalnya gitu. Waduh, togeng. Seneng dia kalau yang lain dibully. Ya. Apa bedanya? Bedanya yang paling esensi, ada yang tahu? Silakan. Berakal. Ya, itu salah satunya. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu, teman-teman. Apa itu? Nah, perhatikan kalimat ini. Ini kata Buya Hamka. Kalau hidup sekedar hidup, babi hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Jadi kalau hidup ini cuma sekedar hidup, maka babi juga hidup. Kalau kerja, mulai dari melek, golek, nekek, nelek, mate gitu kan, tiap hari begitu aja dari awal hari sampai akhir hari, begitu terus, ya kera juga bekerja. Terus bedanya di mana? Gak ada bedanya. Ternyata ada satu hal yang harusnya kita ingat baik, bahwa hidup kita dengan hidup manusia, hidup hewan itu sangat berbeda di satu hal yang paling penting. Apa itu? Tujuan. Tujuan ini beda banget. Itu kenapa Rasulullah itu berpesan kepada Ibnu Umar. Beliau itu menepuk pundak Ibnu Umar, sambil ditepuk kemudian beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau wahai Ibnu Umar di dunia seperti orang yang asing. Gharibun aw abirus sabil, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi beda kita
sama hewan itu kita sedang OTW, sedangkan dia tidak OTW. Sekarang coba perhatikan kita. Kita ini manusia itu diawali dengan alam ruh. Kita berada di alam ruh. Ketika di alam ruh, selama masa penungguan alam ruh itu nanti akan masuk ke alam rahim. Pindah alam kita. Itu perjalanan bukan? Perjalanan. Fase alam ruh masuk ke alam rahim ketika sudah di kandungan ibu. Setelah itu 9 bulan di alam rahim, kemudian kita keluar di alam dunia. Setelah di alam dunia, kita menjalani kehidupan di dunia, kita akan kembali lagi ke tanah, itu masuk ke alam barzah, alam kubur. Ketika di alam kubur, kita menunggu sampai hari kiamat. Ketika tiupan pertama trompet ditiupkan, maka seluruh alam semesta hancur, maka bumi diratakan jadi tempat yang baru, sesuatu yang baru. Lalu kemudian trompet kedua ditiupkan, semua manusia pertama dari yang pertama sampai yang terakhir dibangkitkan oleh Allah di akhirat, di padang mahsyar. Lalu kemudian ada tahapan-tahapan berikutnya. Jadi sampai di akhir nanti ada 2 tempat kita kembali, surga atau neraka. Saya kira saya mau tanya, itu pasti atau enggak pasti? Pasti atau enggak pasti? Pasti. Jadi bedanya kita sama ini yang paling esensi itu adalah hidup dia ini habis-habisnya di sini aja. Ada kemudian dia nanti dimintai pertanggungjawaban setiap perbuatannya. Dulu lu nyolong timunnya Pak Rama misalnya. Enggak ada gitu kan. Tapi manusia kita itu enggak. Kita ini sedang on the way. Mau tidak mau, suka enggak suka, kita udah ada di jalan sekarang. Sedang berjalan menuju ke arah yang 2 tadi. Kalau enggak surga, neraka. Dan itu pasti teman-teman. Enggak percaya? Besok gantung diri, enggak percaya. Tes. Apakah antum akan dikubur? Dikubur enggak? Dikubur. Pindah alam. Dan waktu enggak tahu kapan kita pindah alam. Baru tadi di depan rumah saya ada kecelakaan. Persis depan rumah, itu anak SD ditabrak sama motor. Untungnya enggak mati. Gitu kan. Nah, jadi waktu kita dijemput Allah itu kita enggak tahu kapan kita bakal pindah alam. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau udah tahu gitu, maka pastikan tujuanmu itu kemana? Mau ke surga atau ke neraka? Dan kalau nggak punya tujuan, itu repot jadinya. Kita harus tahu tujuannya. Dari mana asal kita, untuk apa, dan kemana hidup kita ini. Ada yang bisa jawab 3 ini? Dari mana kita berasal? Dari Allah. Untuk apa? Akan kemana setelah kita meninggal? Kembali kepada Allah ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan untuk apa kita ada di atas muka bumi ini di dunia? Untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kecuali hanya untuk beribadah taat kepada Allah saja. Jadi seluruh aturannya ditaatin. Jadi sekarang kalau kita hidup itu sama persis kayak hewan, cuman melek, golek, nekek, nelek sampai mati, dan tidak pernah terpikir untuk mengabdi kepada Allah, tunduk sujud ketika Allahu Akbar enggak pula datang, ya siap-siap ya kita akan mendapat konsekuensi nanti, bukan arah surga yang kita tuju tapi arah neraka, karena hidup kita ini on the way. Beda dengan hewan. Kalau hewan habis di sini, kita enggak, sampai akhirat. Maka siap-siap. Itu yang pertama teman-teman. Sakit ini. Sebentar, saya belum mau pindah. Itu yang pertama. Jadi hidup kita harus kita sadari, hidup ini perjalanan. Nah, alhamdulillah teman-teman, kabar baiknya Allah itu memberikan kita bekal. Allah berikan kita akal. Yang akal ini gunanya untuk membedakan mana baik, mana buruk. Dan bukan cuma itu, Allah berikan Rasul sekaligus diberikan wahyu. Bukan Pak Wahyu atau Mas Wahyu. Diberikan wahyu itu sebuah bimbingan atau risalah, aturan main hidup di atas dunia ini. Dikasih aturan mainnya, kemudian dicontohin oleh Rasulullah. Enak banget kan, sudah dikasih akal buat memahami wahyu, kemudian dicontohin juga dengan Rasulullah. Bagaimana cara hidup yang baik dan benar menurut Allah. Jadi kalau kita pengen selamat sampai akhirat, sampai surga,
Maka mau nggak mau ya kita harus ikut maunya Allah, begitu. Itu mindset yang pertama harus dilurusin. Dan setelah itu apalagi yang menarik? Yang menarik adalah kenapa kita harus insecure? Kalau pada kenyataannya kita diberikan kapasitas masing-masing. Jadi setiap kita tuh diuji oleh ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan lancarnya rezeki, ada yang diuji dengan sempitnya rezeki, ada yang diuji dengan sakit, diuji dengan sehat. Semuanya ujian semua. Lah terus ngapain insecure? Memang kita ngiri dengan kehidupan orang lain, sedangkan hidup kita memang sudah disetting, udah diatur oleh Allah. Bahkan sebelum diciptakan sudah ditulis oleh Allah. Jadi nggak perlu lagi kita mikir insecure. Cukuplah kita menjadi orang yang sadar bahwa diri kita ini spesial. Kita makhluk yang spesial, yang bakal menempati tempat yang spesial nanti di surga. Maka pastikan kita menjadi orang yang memahami potensi diri kita. Jangan sampai kita gagal dalam kehidupan dunia ini. Itu yang pertama ya, lurusin mindset bahwa hidup ini adalah anugerah terbesar yang Allah berikan. Jadi tidak perlu keluh kesah itu, tidak perlu galau-galauan itu, jadi tidak perlu kecewa dengan takdir. Paham? Paham. Yang kedua, tambahin taatnya. Jadi kalau yang tadi masih nggak taat, sekarang tambahin taatnya. Cukupkah kita memahami tentang iman, tentang takdir tadi? Atau iman terhadap hari kiamat, iman kepada Allah, iman kepada surga neraka? Belum cukup, karena Allah sudah katakan itu. Ya, dalam Quran surat Al-Asr, mungkin teman-teman hafal, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Bahwa semua manusia itu kata Allah merugi. Ilal ladzina amanu wa amilis solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau cuma beriman saja enggak cukup, teman-teman. Harus beramal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima iman seseorang tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa didasarkan pada iman. Jadi satu paket nih, iman dan amal soleh. Jadi kalau sudah beriman terhadap pemberian yang Allah berikan, sehat kita nikmat dari Allah, ya kan, rezeki yang Allah berikan nikmat dari Allah. Nggak cukup iman sampai situ, tapi gunakan seluruh fasilitas itu untuk taat kepada Allah. Jangan ikut-ikutan kebanyakan manusia. Ini enggak, kita sebentar upload story yang tujuannya cuman untuk meminta ridho dari manusia atau berharap ridho dari manusia. Padahal penilaian manusia itu enggak ada ngaruh-ngaruhnya sama kehidupan kita, teman-teman. Jadi enggak perlu galau tentang penerimaan manusia terhadap kita. Karena orang, kan ada kata-kata mutiara tuh ya, orang yang benci kita, benci itu nggak perlu dijelasin bagus-bagusnya, kita tetap benci aja. Dan orang yang suka sama kita, walaupun kita jelek-jelekin tetap aja suka. Jadi nggak perlu kita berharap kepada manusia. Harapannya kepada siapa? Kepada Allah. Dan Allah sudah mention itu dalam Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi tidak perlu galau dengan pendapat manusia. Kalau dibilang manusia bilang yang cakep itu katanya yang kulitnya putih kuning, kayak artis Korea misalnya, itu kan pendapat manusia. Tapi kata Allah enggak. Allah tidak melihat dari fisikmu, karena fisik itu yang memberikan adalah Allah. Maka fokus saja pada tujuan kita menggapai ridha Allah. Jadi tidak usah membuat kita tidak usah melihat ridho manusia atau anggapan manusia, karena itu bakal menyesatkanmu kata Allah. Oh, ini Allah loh yang bilang. Jadi kalau kita berharap pandangan manusia, pasti Allah akan mereka akan menyesatkanmu kata Allah. Maka nggak usah. Selanjutnya, akal dan nafsu bukan tolak ukur. Tadi kan amal ya. Amal itu harus punya tolak ukur. Atau dalam bahasa kitab itu miqyasul amal. Miqyasul amalnya apa? Islam. Jadi harus berhukum dengan hukum Allah. Jadi kalau mau ngatur hidup kita harus diatur dengan hukum Allah. Bagaimana cara kita ngomong, bagaimana cara kita berpakaian, apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh dimakan, itu harus diatur dengan aturan Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 2:16. Ini Allah sudah tegasin. Jadi bisa jadi kita tuh benci sesuatu padahal itu baik buat kita. Benci motor itu terus gitu. Padahal
Bukan Allah nggak bisa loh ngasih motor yang lebih bagus, tapi memang itulah yang terbaik buat kita. Bisa jadi kita punya mobil nih, mobilnya masih itu aja, mobil tahun lama aja. Ini kapan ganti mobil? Bisa jadi itu yang terbaik buat kita saat ini gitu ya. Jadi tidak perlu kemudian galau. Bisa jadi yang kita anggap itu baik justru malah tidak baik bagi kita. Allah sudah bilang itu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu dan kita tidak tahu. Jadi tidak perlu sok tahu. Maka pilihannya ada pada kita teman-teman. Mau pilih mana nih? Pilih maksiat arahnya ke neraka dan ini pasti buruk, atau kita mau milih jadi orang yang takwa ke surga dan ini udah pasti baik buat kita. Pilih mana? Kiri atau kanan? Oh iya, ada yang nggak pilih. Yang nggak pilih di mana ya kira-kira? Tengah-tengah. Masuk got nih. Mana? Kiri atau kanan? Kanan. Ya, Allah sudah kasih tahu tuh. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih kita dua jalan. Cari jodoh, ada dua jalan. Mau jalan fujur ada, jalan takwa ada. Cari rezeki, ada dua jalan. Mau jalan fujur ada, jalan takwa ada. Bedanya apa? Bedanya kalau cari rezeki atau cari apapun itu, kalau dia jalan takwa sepaket dengan pahalanya. Kan enak ya. Kalau dia jalan fujur sepaket dengan dosanya. Yang rezekinya itu dimakan habis tapi dosanya itu kekal di sisi Allah dan itu bakal menjadi pemberat hisab yang sangat menyengsarakan. Menyengsarakan. Oke. Pilih mana? Pilih surga, teman-teman ya. Jangan pilih neraka. Kebahagiaan hakiki hanya bisa didapat dengan mentaati aturan dan bersungguh-sungguh mencapai ridho Allah. Inilah kebahagiaan hakiki. Jadi kalau kita hari ini yang suka galau, insecure dan lain sebagainya itu mau bahagia cuman satu, taat sama Allah. Udahlah, Allah akan kasih. Allah akan kasih semuanya yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Yang kita butuhkan untuk bahagia. Karena Allah sudah kasih tahu ya, kalau kita taat pasti Allah berikan kita sakinah. Ya. Wa anzalna sakinatal fil qulubil mu'minin. Allah akan turunkan sakinah itu, ketenangan dalam diri kita itu ke jiwa-jiwa orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kita taat sama Allah udah pasti bahagia. Itu yang kedua. Oh nggak nyampe 1 jam ya. Cepetan apa saya? Kurang lama apa? Ya itu yang kedua ya. Yang kedua kita tambah taatnya, kencengin taatnya, taat sama aturan Allah. Yang ketiga, mudahin berbagi. Karena biasanya yang bikin kita jadi insecure, pertama kita bandingin orang lain, yang kedua karena kita pelit. Kita ngerasa yang kita punya ini nggak perlu kita bagiin ke yang lain gitu kan ya. Padahal berbagi itu melatih diri untuk bisa melihat ke bawah. Kalau ngasih itu kira-kira ke bawah atau ke atas? Kan ke bawah. Bener nggak teman-teman? Antum ngasih orang, ngasih duit, misalnya Asep punya duit 20.000, kasihlah 10.000. Kasihnya ke siapa? Kasih ke orang yang udah punya toko gede, misalnya kan gitu ya, punya motor mobil banyak, gitu, punya sawah ladang banyak. Antum kasih 10.000, nah itu kan aneh. Pasti antum kasihnya ke orang yang lebih di bawah kita. Dan itu salah satu cara untuk apa? Untuk melihat dunia itu jadi ke bawah terus. Jadi mudahinlah berbagi. Nah ini ada satu video menarik. Jangankan kita, hewan juga bisa berbagi. Bisa diputar? Tuh, apa ini? Ular? Siapa yang bilang ular? Jauh banget. Angsa ya? Maklum lah di belakang nggak kelihatan ya. Angsa ini ngasih makan ikan, ya. Jadi ikannya nggak perlu lompat ke sini. Ada lagi nih. Silakan diputar mas. Ini kok nggak jadi nggak bisa muter sendiri. Nah ini ada Ustaz. Cepet Ustaz. Dinasihatin sama Ustaz kita. Angsa memberi makan ikan mas. Jangan takut nggak dapat rezeki. Walau ikan ini tidak bisa lompat mengambil sendiri, Allah takdirkan angsa yang mengambilkannya. Jangan takut kehilangan rezeki, karena rezeki sudah ditakar persis seperti yang Allah kehendaki. Dan jangan takut untuk berbuat baik. Angsa saja memberi makan untuk ikan-ikan yang ada di sini.
Percayalah, rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani berbagi, jangan pelit. Salam. Iya. Kalaulah angsa saja bisa seperti itu gitu. Apalagi kita yang diberikan akal oleh Allah, diberikan fisik yang sempurna gitu kan. Harusnya kita lebih bisa berbagi. Jadi mulai sekarang ayolah gemar berbagi. Nah, kita alhamdulillah malam hari ini kita buka ada kotak infak nih di sini, udah kelihatan kan? Nah, ini nanti kita isi. Berikan infak terbaik untuk apa? Untuk dakwah kita bareng-bareng. Siap? Siap lah harusnya. Jadi harus berbagi ya. Dan ada satu nasihat juga yang paling penting, dan ini menjadi ciri seorang mukmin. Awas nih, kalau nggak punya ciri ini kita tidak diragukan ya. Jadi diragukan keislamannya. Apa itu? Peduli. Orang Islam itu harus peduli. Tunjukkan pedulimu. Ini sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain, kata Rasulullah. Kemudian apa lagi? Disebutin di sini, man lam yahtim bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka ia bukan bagian daripadanya. Sakit kan kalau misalnya kita ngaku-ngaku umat Muhammad, tapi ternyata kita karena nggak peduli dengan kesulitan kaum muslimin hari ini, kita tidak diakui sebagai umat Muhammad, sebagai umat Rasulullah. Jadi begitu nyampe di akhirat, kita sok-sok pede, nyatanya nggak diakuin karena sikap tidak pedulinya kita. Ini hadis riwayat Hakim dan Syarabani. Jadi sikap peduli ini menjadi ciri seorang mukmin. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita harus peduli. Dan salah satu bentuk peduli itu adalah berbagi. Berbagi. Walaupun berbagi itu bukan cuman materi ya. Kita juga bisa berbagi non materi. Kalau berbagi materi itu yang punya materi. Gimana kalau dia nggak punya materi? Apa yang mau dibagi? Yang non materi. Apa yang non materi? Ada. Ini. Surat Al-Asr tadi yang kita baca. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Bagilah apa? Nasihat. Saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nasihat itu merupakan sebuah apa? Sedekah, pemberian itu sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita kalau dinasehatin malah ngeyel gitu ya, malah nggak suka. Lu sok baik kayak udah punya kaplingan di surga aja kan gitu. Kayak kalau baru ngaji baru kemarin udah sok-sokan misalnya kan gitu. Padahal itu bentuk peduli kita. Ini ingat tadi yang saya bilang di awal, yang semuanya merugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan menasehati. Jadi 3 ini satu paket. Kalau kita tidak mau merugi dunia dan akhirat, maka lakukan ini. Dia beriman, dia beramal soleh, dan juga dakwah. Mengajak orang untuk berbuat baik dan sabar dalam menetapi kebaikan itu. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah ada di majelis ilmu nih malam hari ini. Kita sudah ada yang ngajak dalam kebaikan. Tadi siapa tadi yang diajak sama temennya? Nah, alhamdulillah berarti temanmu itu peduli dengan antum. Masya Allah, peduli nggak? Peduli. Itu bentuk peduli yang paling mahal sebenarnya. Aslinya dibanding antum dikasih duit cepek malam hari ini, pilih cepek apa pilih di sini? Dua-duanya. Jangan cepek ya, kurang aja, gopek lah kan gitu, apa nopek lah minimal. Ya, jadi daripada dapat duit 100 tapi nggak dapat materi malam ini kayaknya rugi gitu. Mendingan dapat dua-duanya. Oke, lanjut. Dan Allah juga sudah tegaskan, ingatkan atau engkau akan binasa. Dalam satu hadis diriwayatkan ada malaikat yang dia itu datang kepada suatu kaum, turun kepada suatu kaum. Karena kaum ini maksiat terus. Sampai di kaum itu, di kampung perkampungan itu, dia nggak jadi ngazab. Padahal itu perintah dari Allah, dia suruh mengazab kaum itu. Naik lagi dia ke langit. Dia protes ke Allah, ya Allah, saya nggak bisa mengazab kaum itu. Karena ternyata saya sampai sana, itu dilihat ada satu hambamu yang sedang sujud kepadamu ya Allah.
Apa kata Allah? Udah nggak apa-apa. Azab aja, binasakan mereka. Mulai dari orang yang sujud. Kok gitu? Kok gitu? Padahal apa, dia sedang sujud. Ternyata karena dia tidak peduli. Kata Allah, dia tidak pernah menasihati yang lain. Dia soleh-soleh sendirian. Kalau soleh sendirian, nggak ngingetin orang lain, maka Allah akan binasakan dia. Coba bayangin, kalau di dunia ini tidak ada orang yang mengajak kepada kebaikan, nggak ada yang dakwah, nggak ada khotbah Jum'ah misalnya, nggak ada yang ngomong tentang kebaikan, gimana jadi dunia ini? Hancur. Orang banyak yang dakwah aja. Ada ustaz-ustaz terkenal yang di YouTube banyak banget. Itu aja dunia masih kacau, apalagi nggak ada yang nyampein kebaikan sama sekali. Maka ingatkan atau binasa. Dimulai dari yang paling soleh gitu ya. Itu kata Allah. Maka teman-teman sekarang mulai sekarang tanamkan dalam diri kita harus peduli dengan orang lain. Kalau ada teman yang maksiat, cepet diingetin. Lo sampai kapan maksiat? Apa sampai mati? Jadi diingetin ya. Kita umat terbaik. Kita ini sudah pernah dipuji oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita umat terbaik karena apa? Karena kita menyuruh kepada yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Jadi kalau umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, dan umat-umat yang lain, itu mereka tidak disuruh dakwah, teman-teman. Mereka itu cukup menerima pesan dari nabi-nabinya, wahyu itu diamalkan oleh mereka, sudah cukup. Mereka tidak perlu mengajak-ajak, nggak perlu dakwah, nggak. Cukup mereka amalkan sendiri untuk diri mereka, itu sudah selesai. Tapi umat Muhammad beda. Bahkan sampai Nabi Adam aja itu ngiri dengan umat Muhammad ya. Nabi Adam itu buat satu kesalahan itu langsung dapat hukuman. Dan nunggu beratus-ratus tahun dulu dia apa? Dia dimaafkan oleh Allah. Jadi dia berdoa sama Allah, ya Allah, ampuni saya. Gitu kan? Gimana doanya? Rabbana zalamna anfusana gitu ya. Dia berdoa sama Allah, ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana gitu. Tapi Allah enggak jawab-jawab. Lama banget. Ratusan tahun itu. Dan dia dipisahkan dari pasangannya, Hawa. Dan itu ratusan tahun. Lama banget. Dia iri. Umat Muhammad bikin dosa tiap hari. Pagi bikin dosa, siang bikin dosa, malam bikin dosa. Tapi sekali aja dia minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah, Allah langsung hapus semua, delete. Balik ke factory reset total. Masya Allah, ngiri nggak ini? Ngiri banget. Dan Allah cepet, kalau kita minta maaf sekali langsung dihapus sama Allah ya. Jadi nggak usah khawatir ketika kita menjadi orang yang mungkin pernah ada di dunia hitam tenggelam gitu kan, kayak Bang Rama misalnya kan, yang pernah ngalur ngidul di dunia perhitaman gitu. Nah itu nggak perlu khawatir, sekali aja kita taubat nasuha, minta ampun, selesai, Allah akan ampuni semuanya. Allah Maha Pengampun. Itu beda kita dengan umat-umat terdahulu. Dan kita diberikan tugas para nabi, yaitu dakwah. Nah, itu keren. Jadi keren, kita bisa menyampaikan sesuatu kebaikan ke sesama kita, sesama manusia. Nah, kalau kita hari ini melihat seluruh kerusakan yang ada, itu karena ulah manusia. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi bukan siapa-siapa yang merusak bumi ini, manusia itu sendiri. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kerusakan itu memang menjadi pelajaran buat kita agar kita balik lagi ke Allah. Ayo balik ke Allah lagi. Jangan jauh-jauh. Misalnya kita lagi di jalan nih, di jalan bagus, lurus gitu kan, tiba-tiba menceng, masuk ke trotoar, jalannya jelek lagi. Jangan lama-lama jeleknya, nanti masuk jurang. Balik lagi lah on the track lagi gitu ya. Jadi balik lagi ke Allah, balik lagi ke Allah. Jangan jauh-jauh. Nah maka teman-teman, saya mengajak teman-teman semua untuk move on dari insecure. Jadi nggak ada lagi kata insecure lah dalam diri kita. Nggak penting banget insecure itu. Yang penting adalah kita fokus pada tujuan kita. Kita ini makhluk yang Allah ciptakan spesial. Kita khalifah di bumi. Yang tugas kita itu adalah
mengabdikan diri kepada Allah, dan setiap perbuatan kita itu bakal berdampak sampai ke akhirat. Kita pilih mana, surga atau neraka. Jadi lebih baik kita apa? Lebih baik kita bersyukur. Nikmati semua yang Allah berikan itu, gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Punya motor, ya mbok gunain untuk ke masjid. Jangan motornya dibuat nongkrong-nongkrong doang gitu kan ya. Cuman ditongkrongin doang. Iya ajalah motor itu ke masjid kan, sambil ditepuk-tepuk kan palanya, tor-tor, nanti jadi saksi ya kan gitu. Jangan jadiin motornya cuma dibawa apa? Dibawa nyari duit aja gitu. Jangan kayak gitu ya. Diajak taat sekali-kali motor itu. Kita punya apapun itu, kita punya rumah, jadikan rumah itu majelis ilmu misalnya. Teman-teman, kita bikin majelis ilmu di rumah saya. Nanti saya siapin makanan gitu kan. Kita bakar lila, kan gitu kan. Undang saya juga tapi. Lanjut ya. Bersyukur itu harus, teman-teman. Dan hidup kita ini punya masa lalu, punya masa kini, dan punya masa depan. Dan biasanya masa lalu ini itu hasil dari pilihan-pilihan kita di masa sekarang, di masa kini. Misalnya nih, posisi kita hari ini itu pasti karena pilihan kita di masa yang lalu. Maka kalau kita berharap masa depan kita itu lebih bagus daripada masa sekarang, tentuin dari sekarang. Pilih sesuatu yang bakal membuat kita punya masa depan yang bagus. Jadi kalau kita pemuda nih, khusus pemuda ya, pemuda semua kan ini, alhamdulillah. Pemuda semua ini harusnya punya masa depan yang cerah. Jadi sekarang tidak ada lagi waktu kita untuk mager-mageran, apalagi tidur-tiduran yang membuang-buang waktu gitu kan. Orang yang rajin dari pagi sampai sore aja, itu hidup masih susah sekarang. Apalagi yang kerjanya cuma nongkrong-nongkrong doang gitu kan. Nongkrong boleh, ya tapi jangan kebangetan juga gitu maksudnya. Tetap pikirin hidupmu itu ada yang akan kamu bahagiakan. Siapa itu? Orang tua kita. Kita punya orang tua yang bakal kita bahagiain. Jadi jangan buat dia merasa, wah bapak gagal ya punya anak, nggak bisa didik anak gitu kan. Anak disuruh susah, kerjaannya nggak jelas gitu. Udah hidup tambah susah, berat banget mikirinnya kan gitu. Kasihan orang tua kita gitu. Dan biasanya itu teman-teman, ini pengalaman ya, orang itu kalau udah semakin tua, orang tua itu semakin tua itu dia mikirnya itu semakin berat. Kalau dia punya masalah tuh makin mikir aja gitu. Nggak kayak kita kan loss, mas kono-kono lah gitu kan. Tapi kalau orang yang sudah sepuh di atas 60-70 itu kalau dia mikirin anaknya itu bisa kurus badannya. Itu kata bapak saya ya. Saya dapat dari dia. Jadi kalau mikirin saya itu dia susah tidur gitu. Nah, makanya saya nggak mau bikin dia mikirin saya. Saya selalu bikin sesuatu yang bikin dia senang aja. Walaupun susah, ceritain senang-senangnya. Siap kayak gitu? Jadi pilihan kita tentuin dari sekarang. Masa sekarang ini itu menentukan masa depan kita. Jadi kalau kita buang-buang waktu di masa sekarang, maka siap-siap di masa depan kita akan jadi loser. Jadi loser ya. Jadi orang yang pecundang, bukan orang yang sukses. Tapi teman-teman, untuk mengambil 3 hal tadi, yang pertama tadi apa, masih ingat? Apa caranya? Mindset. Untuk merubah mindset yang salah jadi benar. Kemudian yang kedua untuk jadi taat, lebih taat lagi. Dan yang ketiga tadi untuk sering berbagi dan mudah berbagi. Itu enggak gampang. Gampang apa enggak? Enggak gampang. Maka enggak bisa sendiri. Enggak bisa sendiri teman-teman. Harus cari apa? Finding teman surga. Karena kita udah tetapin ya tujuan kita tadi ya, ke surga, jangan ke neraka. Karena hidup ini kan perjalanan, on the way. Jadi dari fase ruh kembali fase ruh lahir ke alam rahim, alam rahim, kemudian alam dunia, alam akhirat. Alam kubur dulu baru alam akhirat. Jadi hidup perjalanan. Maka untuk perjalanan jauh itu kalau sendirian berat teman-teman. Maka pastikan kita punya teman yang bisa diajak ke surga bareng. Bukan teman yang malah nyesalin gitu ya, malah ngeselin. Teman yang bawa kita ke neraka, jangan. Jadi carilah teman yang ke surga. Alhamdulillah kita sudah ada di sini. Ini suatu kebaikan buat kita bareng-bareng ke surga ya. Rasul sudah ingatkan itu ya dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, almar'u ala dini khalilihi. Jadi kata Rasul, seseorang itu tergantung agama
temennya. Kira-kira kalau orang rajin sholat, temennya biasanya dengan orang yang rajin sholat. Kalau ada orang yang rajin sholat, temennya itu susah sholat, bisa jadi kental temenan? Agak susah gitu ya. Jadi biasanya dia memang satu kubu atau apa ya, sefrekuensi lah bahasa sekarangnya gitu. Maka kalau mau cari, nah ini yang udah punya anak gadis, siapa nih? Oh, Ustadz Ayem ya. Kalau mau cari menantu Ustadz gampang. Tinggal apa? Tinggal cari saja orang yang deket dengan dia. Misalnya nih mau lihat Mas Wantoro misalnya, tinggal lihat siapa di sampingnya kan. Oh, di sampingnya Mas Ersan. Lihat aja Mas Ersan gitu. Ternyata setiap hari di masjid. Jaga parkir kan di masjid. Ya, setiap hari di masjid gitu. Temannya Mas Ersan, alhamdulillah kan gitu. Berarti ya recommended lah mungkin. Enggak, ini bukan nyuruh. Ini contoh loh. Aduh, kacau. Ya, fal yanzur ahadukum man yakhlil. Jadi hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Jadi kalau melihat kualitas diri seseorang gampang. Lihat aja temannya siapa. Karena orang yang suka mabuk pasti dekat dengan yang tukang mabuk. Yang suka nyabung ayam misalnya pasti dekatnya sama yang sabung ayam. Kalau yang seneng kajian, maka gaulnya sama yang seneng kajian. Dan itu sudah jadi apa? Jadi pemahaman umum ya, itu sudah pasti gitu ya. Maka lihatlah temannya. Oke, kalau gitu sekarang saatnya move on dan ciptakan sejarahmu bersama game. Kita punya generasi Islam. Jadi kita punya wadah. Alhamdulillah wadah ini sudah berjalan berapa tahun? 2 tahun atau 3 tahun ini ya? 4 tahun bahkan ya. 4 tahun yang ada apa? Teman-teman yang bisa membersamai kita ya. Bisa apa? Main bareng-bareng, ngaji bareng-bareng dan ke surga bareng-bareng ya. Masya Allah, siap? Siaplah harusnya. Berarti kita harus komitmen. Ayo ngaji bareng game. Dan alhamdulillah kita di teman-teman di sini punya majelis pekanan. Jadi setiap pekan itu kita punya majelis. Namanya majelis mas-mas. Majelis agak serius. Kalau ini kan main-main. Iya enggak? Ini main atau serius? Main-main sambil serius. Gimana itu main sambil serius? Nah, tapi kalau di majelis pekanan itu materinya lebih dalam lagi. Kalau ini kan cuma motivasi doang ya. Tapi kalau di majelis pekanan itu materinya lebih dalam lagi. Materi keimanan gitu. Yang tadinya nggak kenal Allah jadi ngerti gitu. Dan seterusnya. Ya lebih dalam lah. Makanya namanya mas-mas, majelis agak serius ya. Oke, siap lanjut ngaji? Siap lah harusnya ya. Karena mau ke surga. Oke, sebagai motivasi nih teman-teman. Halo, masih fokus? Terakhir. Ini terakhir. Alhamdulillah udah sampai di penghujung materi. Terakhir ini ada satu cuplikan. Ini ada seorang akhwat. Ya, akhwat berniat ini membantu warga sekitar. Seorang ibu muda sukses merintis usaha gula Kalau Mas Wantoro mau. madu bunga kelapa di Magelang, Jawa Tengah. Sebagai CEO muda, ia bahkan kini masih menyelesaikan pendidikan S3-nya di UGM. Menariknya pemirsa, sebagian usaha hasil penjualan ia bagikan untuk beasiswa, makan hingga kesehatan gratis bagi warga sekitar. Dan berikut kisah inspiratifnya dalam program seputar Ramadan RCTI Bisnis Muslim Milenial. Rizky Farihatul Maftuhah, sekarang menjadi CEO PT Niralstari Internasional. Dulu saya alumni Gimana, geng? Ihsanul Fikri Tarbiyatul Mukmin, dan sekarang saya masih mengejar pendidikan di S3 Doktoral Kimia Universitas Gadjah Mada.
Jadi awal mula saya memutuskan untuk bisnis gula kelapa, madu kelapa itu karena potensi di daerah saya ini sangat besar kelapa, perkebunan kelapa, ada sekitar 480 hektar perkebunan kelapa gitu. Nah setelah itu saya belajar marketing, digital marketing dan lain sebagainya. Ini bagus nih prospek untuk ekspor. Nah waktu itu alhamdulillah kita bisa ekspor dan kita bisa buka cabang perusahaan juga di luar negeri. Produk kita sudah diekspor ke Korea, Belanda, dan Malaysia. Kalau di Malaysia, alhamdulillah kita sudah membuka perusahaan di sana. Dulu ketika awal mulai usaha, tantangan terbesarnya itu adalah mengubah mindset dari petani itu sendiri. Untuk melatih petani membuat sesuatu yang berstandar internasional dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, itu saya butuh sekitar 3 tahun sehingga apa yang dibuat oleh para petani itu layak untuk dikonsumsi masyarakat luas. Kita juga ada memberdayakan 94 petani yang ada di desa. Dan kita juga merekrut 15 staff yang di online, digital marketing dan lain sebagainya sebagai tenaga kerja di PT Nirlestari Internasional. Dulu kita hanya bisa memproduksi sekitar 200 kilo per bulan, tapi dengan bertambahnya petani, sekarang ada 94 petani, kita bisa 2 ton per bulan. CSR kita bagi menjadi 3. CSR dari omset itu kita jadikan untuk beasiswa bagi anak petani, kemudian makan dan protein gratis untuk warga desa, dan juga kesehatan gratis untuk warga desa. Geng, jago ngaji dia. Bagi saya Al-Quran itu the way of life ya. Oleh karena itu kenapa saya sangat berazam untuk menghafalkan 30 juz. Ketika kita ingin jalan keluar, wa may yattaqillaha yaj'alhu mahraja. Jadi yang kita cari itu takwa dulu kalau kembali berdasarkan Al-Quran gitu. Oleh karena itu Al-Quran itu bagi saya itu harus dihafal dan dipahami dan diamalkan. Di mana barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan kewajibannya, menjalankan sunnahnya, maka Allah akan menjadi pendengarannya untuk dia mendengar, menjadi penglihatannya untuk dia melihat, menjadi tangannya untuk dia berbuat, menjadi kakinya untuk dia berjalan. Kalau hambaku ini minta sesuatu, pasti akan kuberi. Kalau hambaku ini meminta perlindungan, pasti akan aku lindungi. Jadi kunci nikmatnya hidup itu berpasrah sama Allah. Jalani aja kewajiban, jalani aja sunnah-sunnah, yang penting deket sama Allah, semuanya beres. Oleh karena itu saya menetapkan target-target di bulan Ramadan ini, ibadahnya harus lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Kalau urusan bisnis dan lainnya kan rezeki itu dari Allah kan. Kalau Allah sudah ridho, ya datang dari mana aja. Nggak usah mikir, nggak usah khawatir. Yang penting kita dekat sama Allah. Jangan sampai malah momentum Ramadan ini kita lalai dikarenakan bisnis. Jadi kita bermohon kepada Allah, mendekat lagi kepada Allah. Nggak hanya rezeki di dunia aja, tapi kita harus visioner. Kita mengharap rezeki di akhirat. Berupa apa? Berupa ridho Allah, berupa kasih sayang Allah, dan juga salah satunya surganya Allah bersama Nabi dan juga para syuhada. Ya, Masya Allah. Siapa yang pengen tuh punya istri cantik, soleha, hafal Quran, bisnisnya ke mancanegara? Ingin nggak? Wantoro. Ingin. Nah, ada rumusnya teman-teman. Kalau mau dapat yang baik, maka kata Allah, jadi baik dulu. Karena laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Sebaliknya, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk, perempuan yang buruk juga untuk laki-laki yang buruk. Maka kalau mau dapat jodoh yang begini nih, udahlah cantik, soleha, maka ya jadilah berubah dari sekarang. Jadilah lebih baik lagi.
Enggak gitu juga. Maksudnya perbaiki mindset kita, lalu kemudian banyakin bersyukur ya. Taat sama Allah, kata dia tadi kan apa ya? Kalau sudah taat, Allah ridho, beres semuanya. Oke, siap? Siap lah jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau bingung nanti silakan tanya. Kalau nggak bingung, alhamdulillah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita selesaikan. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari Mas Koko yang sangat mudah sekali kita cerna, mudah sekali kita tangkap menggunakan akal kita. Ternyata saya dulu itu nggak pernah insecure, ternyata kayak hewan yang tadi. Dia nggak mikir juga nggak bersyukur. Saya juga kayak gitu dulu. Saya kira saya lebih keren dari orang nggak insecure, ternyata nggak juga. Tapi saya selalu bersyukur sekarang karena saya sudah ngaji. Dari ketiga tadi itu ada ingat nggak gimana caranya supaya kita from insecure to bersyukur? Yang pertama apa tadi? Mindset dulu. Mindset. Yang kedua? Taat. Yang ketiga? Kok berbaginya agak berat gitu? Yang ketiga? Berbagi. Saya dulu langsung ingat cerita. Saya dulu pernah berbagi, tapi bukan materi ya, karena saya nggak ada juga. Saya berbagi tentang kebaikan lah. Itu apa namanya? Dakwah atau ya seperti itulah pokoknya. Terus saya tuh menyampaikan satu ayat yang ayat itu disampaikan oleh Ustadz dan ayatnya sama, artinya sama. Saya sampaikan ke orang yang sama juga, tapi dia berbeda menangkapnya. Dia menerima apa dari Ustadz itu yang dari saya kok nggak diterima, padahal ayatnya sama, habis itu artinya juga sama, ya sama pokoknya. Tapi saya kenapa berbeda, kok saya nggak diambil tapi kok yang dari Ustadz itu diambil. Ternyata setelah saya cari tahu, itu semua karena memang background saya dulu bukan dari orang yang tahu agama. Kedua orang tua saya itu juga bukan orang yang paham agama. Ya bukan Gus lah bukan. Gus cuma panggilan. Jadi ketika saya menyampaikan Islam itu saya kayak dipandang sebelah mata gitu kan. Tapi karena saya udah ngaji, ya saya nggak insecure. Saya tetap bersyukur karena inilah caranya supaya kita tetap bersyukur. Dan itu tadi semua bukan jadikan alasan supaya kita tidak terus mengkaji tentang Islam. Tapi kita tetap semangat, belajarlah Islam sampai keluarga yang paham agama itu dimulai dari keluarga kita. Gimana caranya? Ya ayo ngaji supaya anak kita kelak tidak dipandang sebelah mata seperti kita. Mungkin ya agak sedih dikit lah. Sini sedih bukan karena ceritanya, bingung apa yang mau diomong lagi. Terlalu jelas materi yang disampaikan Mas Koko tadi. Siap ngaji? Siap. Kan tadi Mas Koko udah jelasin tuh, kita ada kajian mas-mas, kajian majelis agak serius, nggak usah serius-serius. Nanti kalau serius-serius dinikahin lagi. Mungkin dari Mas Ersan ada yang mau disampaikan? Cik. Ya gimana? Jangan nangis juga. Enggak, benar. Jadi teman-teman, benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Koko tadi. Kurang lebih seperti itu pemahaman saya ketika saya sudah mulai ngaji. Dimana di masa lalu itu saya terlalu banyak ya tadi ngebanding-bandingin, menyalahkan ini itu. Dan pada akhirnya saya malah menjadi hamba yang kurang bersyukur. Padahal ketika kita punya suatu masalah, harusnya Allah itu menjadi sebuah solusi. Tapi yang lucunya manusia ini, anehnya manusia ini udah tahu punya banyak masalah, itu malah ngejauhin dari yang punya solusi.